satu berkat yang luar biasa lewat firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Jarod Wijanarko. Dia seorang master pendidikan buat hari ini. Mari kita sambut pembicara kita hari ini. Mari kita berikan jempol buat pembicara kita hari ini. Ya, silakan Pak. Selamat datang Pak Jarod. Ya. Langsung kasih ke saya ini. Pak Timo, ya. Suaranya hilang. Ya, silakan Pak, langsung Pak. Oh, langsung. Wow. Ya. Nggak pakai. Kemarin ada pujian soalnya. Hari ini kita langsung. Tapi oke, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini kami boleh berjumpa kembali ibadah via Zoom. Berkati pembicaraan kami, tanya jawab, dialog, supaya kami boleh belajar firman-Mu dengan baik. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Amin. Ya, selamat jumpa kembali dalam serial mengenai mempelai ilahi, yaitu belajar Alkitab dari kitab Kidung Agung. Nah, Kidung Agung ini bahasanya agak saru, bahkan ada orang yang berkomentar, kok kayak buku porno ya Pak? Ya itulah kitab Kidung Agung, bahasa puisi. Karena itu kita akan belajar secara sistematis, dan sekarang sudah ada di sesi yang keempat. Ya. Nah, tema kita hari ini adalah harmonisasi pernikahan. Harmonisasi itu penyelarasan. Berbicara kitab Kidung Agung yang tadi saya katakan bahasanya agak vulgar tentang suami istri, tapi kita punya dasar pemikiran, yaitu Efesus pasal 5, di mana Paulus mengajar dari ayat 22 sampai 31 mengenai pernikahan, hubungan suami istri, dan dia akhiri dengan demikian. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi, Alkitab mengajarkan hubungan Tuhan dengan jemaat bisa diilustrasikan seperti hubungan suami istri. Maka kalau kita berbicara hubungan suami istri juga bisa dipakai untuk ilustrasi hubungan kita dengan Tuhan. Maka dengan logika ini saya berani membedah kitab Kidung Agung sehingga kita sekaligus belajar dua hal. Kita akan bertanya jawab, berdialog, belajar secara praktis mengenai hubungan suami istri. Tapi saya akan ambil satu sisi rohani. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan hubungan Kristus dan jemaat. Jadi saya akan selipkan, ada arti rohani yang kita pelajari di dalam hal ini. Nah, sekarang kita sampai pada Kidung Agung pasal yang kedua sebenarnya, ya, yaitu ayat yang ke-15, di mana Salomo dan gadis Sulam itu berbicara demikian. Ini sebenarnya gadis Sulam lagi berbicara kepada Salomo, istri yang paling dicintai oleh Salomo. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Dalam bahasa Inggris ada juga yang menyebut little fox atau serigala kecil. Kalau rubah itu jenis cerpelai. Mau serigala, mau cerpelai, mau tupai, samanya adalah kerusakan yang dibuat itu kecil. Karena kebunnya kebun anggur. Apalagi kalau yang menggunakan terjemahan little fox, serigala kecil. Serigala itu nggak makan anggur. Jadi kerusakan apa yang bisa ditimbulkan oleh serigala kecil terhadap kebun anggur? Ya paling dia korek-korek bibit yang lagi ditanam gitu ya. Kalau dia cerpelai atau rubah atau bajing, tupai, maka juga yang dimakan sedikit sekali. Itu kerusakan kecil yang merusak perkebunan. Kebetulan S1 saya, insinyur saya itu dari IPB, Institut Pertanian Bogor. Saya juga nggak pernah melihat jurnal, laporan bahwa ada gagal panen karena kelompok jenis hama ini. Tapi walaupun nggak gagal panen, itu timbul kedongkolan karena menimbulkan kerusakan, mengganggu. Nah, gangguan yang kecil itu yang pengen segera diselesaikan. Tapi sebenarnya ini Salomo gadis Sulam sedang tidak berbicara soal kebun anggur. Mereka sebenarnya sedang berbicara hubungan mereka. Tapi hubungan mereka, pernikahannya, itu diilustrasikan seperti kebun anggur. Karena memang pernikahan itu bisa diibaratkan seperti kebun yang harus yang harus dipupuk dengan kebaikan, dirawat dengan perhatian, dipagari dengan moral dan etika, sehingga berbunga-bunga, bahkan berbuah yang manis. Nah, kerusakan kecil yang ditimbulkan oleh rubah-rubah ini
mewakili sikap dari si gadis sulam bahwa dia tidak mau ada hal-hal kecil yang mengganggu perkebunannya. Dia tidak mau ada hal-hal kecil mengganggu pernikahannya. Jadi pernikahan itu kadang bukan masalah besar, tapi sering ada masalah kecil yang bisa membesar dan bahkan merusak pernikahan diawali dengan hal-hal kecil. Hal-hal kecil apa itu? Misalnya, saya kasih contoh praktis, ya. Hal kecil itu bahkan bukan sebuah dosa. Misalnya, perbedaan latar belakang cara pencet odol. Misalnya istrinya didikan Belanda, ya kan? Wah, pencet odol dari bawah biar rapi gitu. Suaminya didikan Jawa atau kalau di Sumatera ya didikan Batak gitu ya. Istrinya yang rapinya minta ampun ini, Pak, pencet odol dari bawah biar rapi gitu. Wah, suaminya atau saya gitu ya berkata dalam hati, lah mau dipencet kok ngisor ya metu lho padha wae. Dipencet dari bawah juga keluar, ngapain rapi-rapi. Wah, tapi istrinya maunya serba rapi. Nah, ini pencet odol dari bawah, dari samping, dari tengah itu tidak ada, itu bukan dosa, saudara. Nggak ada ayatnya. Demikian firman Tuhan, pencet odol dari bawah. Jadi ini kerusakan, bukan ini kesalahan, bukan selingkuh, bukan membunuh, mencuri. Ini kesalahan kecil, saudara. Tapi kalau nggak diselesaikan, gara-gara pencet odol, gara-gara sendalnya miring, gara-gara masalah naruh sendal, naruh anduk, ini masalah bisa diperluas, saudara, diperluas ke suku, marga, kota asal, dan sebagainya. Misalnya, ya, gara-gara sendal, odol, atau anduknya di kursi, gitu ya, berantemnya melebar. Wah, taruh anduk aja gak bener lu, dasar Simalungun lu, dasar Sarake lu, dasar Jawa lah kamu. Nah, ini bertengkar soal anduk, soal odol, suku dibawa-bawa, marga dibawa-bawa. Itu namanya Anda memperluas pertengkaran. Satu marga bangkit melawan Anda. Terjadi peperangan antar marga dalam keluarga. Karena masalah odol, karena masalah anduk, tapi nggak bisa diselesaikan. Lalu bertengkarnya emosi, menyebut-nyebut nama suku, asal, kota, dan sebagainya. Itu yang tidak boleh. Tapi supaya itu tidak terjadi, hal kecil ini juga bukan diabaikan. Harus diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikan hal-hal kecil yang merupakan latar belakang keluarga atau kebiasaan yang berbeda? Hal kecil lainnya, misalnya tidurnya yang satu maunya gelap, yang satu maunya terang, ya kan? Lah, yang satu kan keluarga miskin, dari kecil diajari hemat gitu ya. Jadi, wah kalau tidur tuh semuanya lampunya dimatikan begitu. Yang satu orang kaya, penakut, tapi kalau tidur lampunya semuanya diterangin. Wah, akhirnya berlakulah firman Tuhan, terang dan gelap tidak bisa bersatu. Jadi suami istri yang tidurnya satunya maunya gelap, satunya terang, gimana? Masuk sambil tidur sambil pencet-pencet lampu, satunya matiin, satu nyalain, satu matiin, satu nyalain gitu ya. Gimana sih sebenarnya supaya hal seperti ini bisa diselesaikan? Bisa nggak selesai? Pasti bisa kalau mau yang namanya harmonisasi, menyelaraskan sikap. Jangan justru radikalisasi sikap. Apa itu radikalisasi sikap? Ya meradikalkan dirinya. Contoh ya, ada suami yang pura-pura nggak tahan dingin gitu ya. Suhu di kamar itu 20 loh gitu ya. Dia merasa kedinginan gitu ya. Atau istri lah yang biasanya kedinginan gitu ya. Waduh, padahal suhunya juga cuma 22. Istri ini kerja di kantor gereja, suhunya juga 22. Di gereja dia nggak kedinginan. Tapi pulang ke rumah dia bilang, "Pak, dingin banget, Pak. Apa dingin banget, Pak." gitu. Suaminya kepanasan atau ya, masa 22 derajat kedinginan gitu ya. Akhirnya istrinya menunjukkan kalau dia kedinginan. Untuk menunjukkan itu terjadi radikalisasi sikap gitu ya. Dia pakai kaos kaki, pakai celana panjang, pakai jaket, pakai topi, pakai ketu, udah kayak orang Eskimo aja. Itu namanya radikalisasi sikap. Padahal ya memang kedinginan tapi nggak sedingin itulah. Itu namanya radikalisasi sikap. Ketika dalam pernikahan yang terjadi radikalisasi sikap, ya sudah makin peka, makin sensitif, bawaannya jadi bertengkar melulu. Bertengkar melulu kena PSBB, nggak boleh kemana-mana. Itu namanya dua setan dikurung dalam rumah. Ya. Jadi hal-hal kecil ini kita perlu selesaikan. Gimana caranya? Bicarakan. Mau kita kasih satu contoh lagi mengenai kebiasaan kecil. Ya, makan di restoran. Loh, ini bisa ribet loh saudara. Kenapa? Karena beda kebiasaan.
Tak kasih kesaksian biar gampang. Saya ini orang Jawa, wong Jawa. Dan Jawanya itu miskin, ya. Karena miskin kan nggak pernah makan di restoran, ya kan. Istri saya Tionghoa, dari keluarga berada, ya. Namanya orang Tionghoa itu kan kalau ada di Medan itu, di daerah wilayah-wilayah perumahan yang orang Tionghoanya banyak, itu sampai malam juga restoran buka. Kenapa? Ya mereka biasa jaga toko, lalu pulang makan ya di luar gitu ya. Tapi kalau saya orang Jawa, makan tuh di rumah gitu. Lalu saya menikah dengan orang Tionghoa. Singkat cerita punya anak, wah istri saya bawa anak-anak makan di restoran, waduh anak saya senang, istri saya senang juga, saya diem aja. Kenapa saya diem? Lah kan nggak biasa makan di restoran, jadi kalau makan di restoran itu diem, kenapa diem? Mikir, ini kenapa tempe 10.000, ini di pasar cuma 5.000 dipotong 2 ini. Jadi saya itu batin, saudara, batin, lama-lama bisa kebatinan. Tahu kebatinan. Ya, sakit hati batin, pusing. Jadi sambil makan sambil pusing. Kenapa? Ngitung harganya, saudara. Waduh, ini akhirnya perlu disepakati. Akhirnya kita sepakat, ya. Kita makan di luar rumah itu di restoran seminggu berapa kali, sebulan berapa kali, supaya dua-duanya bahagia. Jangan sampai yang satu makan di restoran bahagia, yang satu stres. Kenapa stres? Lah ngitung harganya itu loh nggak cocok sama otaknya. Jadi walaupun rasanya enak, jadi rasanya nggak enak ya. Nah, ada lagi hal-hal kecil yang perlu diselesaikan. Misalnya, ini bukan dosa nih ya. Kalau kita pernah belajar dalam sesi sebelumnya mengenai temperamen dasar, foto karakter, ada si intim atau si sanguin menikah dengan si stabil. Si intim dengan si cermat tentu akan ada kecenderungan-kecenderungan perilaku yang bukan dosa. Nah, itu adalah perbedaan-perbedaan yang perlu diselesaikan. Gimana cara menyelesaikannya? Dengan cara memahami. Maka saya sering sekali, berkali-kali dalam setiap episode saya selalu menyarankan, suami, istri, orang tua, anak, ada baiknya tes. Toh sekarang tes itu gratis. Di Google bisa tes kepribadian, personality test, tes temperamen dasar, foto karakter, itu semuanya ada tersedia. Dengan tes, maka lebih memahami. Dengan memahami, maka menerima. Saya simpulkan dulu. Memahami latar belakang keluarga pasangan memudahkan memahami perilaku yang kita tidak sukai dan bersikap dengan bijak. Karena sering perilaku pasangan kita itu sebenarnya dia itu nggak sengaja. Alam bawah sadarnya begitu karena sudah dididik turun-temurun. Maka perlu memahami kepribadian, personality, temperamen dasar, dan juga latar belakang keluarga dari pasangan kita. Kita lanjutkan lagi. Harmonisasi perbedaan. Kenapa perlu harmonisasi? Karena pria wanita otaknya berbeda. Ya, laki-laki itu warna itu ya cuma merah, biru, pink dan sebagainya, kuning, hijau. Tapi kalau wanita itu melihat warna, itu ada violet, ada plum, ada grape, ada lavender. Itu mereka lebih detail. Maka ini perlu diharmonisasi. Kenapa perlu diharmonisasi? Tak kasih contoh yang gampang. Misalnya Bapak Ibu bisa membuat daftar kelemahan pasangan. Pasangan saya boros, Pak. Dia nggak rapi, Pak. Dia nggak teratur. Orangnya terlalu tergesa-gesa, kasar, galak, dan seterusnya. Ini daftar apa sih? Daftar kelemahan pasangan ini? Daftar kelemahan pasangan itu sebenarnya daftar kekuatan kita. Jadi begini. Kalau kita itu orangnya nggak rapi dan pasangan nggak rapi, maka nggak rapi nggak masuk daftar. Tapi kalau kita orangnya rapi, lalu pasangan nggak rapi, maka nggak rapi masuk daftar. Jadi kalau kita berkata, pasangan saya nggak rapi, Anda orangnya rapi. Pasangan saya itu nggak bisa pegang uang, Anda pandai pegang uang. Maka sebenarnya perbedaan ini justru sebenarnya saling melengkapi. Maka kalau yang penting adalah bukan bagaimana perbedaan disamakan, yang penting adalah bagaimana perbedaan itu dipahami dan diterima. Dengan demikian saling melengkapi. Karena itu Roma 15 ayat 7 berkata, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah atau Bapa. Kita perlu menerima satu dengan yang lain, dengan demikian kita bahagia. Kenapa? Karena kalau kita diterima, kita bahagia. Nah, kalau kita mau membahagiakan pasangan kita terima apa adanya. Bahkan kita sebenarnya nggak usah merubah pasangan.
Kenapa? Kan tadi saya katakan bahwa kelemahan pasangan itu kekuatan kita. Daripada kita merubah pasangan, kenapa kita tidak melengkapi saja dengan kekuatan kita? Toh kalau kita melengkapi, kita jadi berperan. Kalau kita berperan, kita jadi dibutuhkan. Kan orang bahagia kalau dibutuhkan. Apa saudara lebih bahagia kalau nggak dibutuhkan? Misalnya pasangan bilang, aku pergi ya ke Brastagi, langsung nyambung nanti ke Sidalohok, pada Sidempuan sekalian, pergi-pergi, nggak usah pulang, nggak apa-apa. Itu namanya nggak dibutuhkan ya. Kalau dibutuhkan baru pergi, ditanya, nanti kamu nginep nggak di Brastagi? Nginep, ya kenapa nggak pulang? Emang kenapa? Nggak enak, aku tidur sendirian. Nah, itu namanya dibutuhkan. Anda bahagia dibutuhkan apa nggak dibutuhkan? Pasti orang bahagia dibutuhkan. Kalau bahagia dibutuhkan, padahal kelemahan pasangan itu kekuatan kita. Kenapa nggak dibiarkan aja dia pasangan dengan kelemahannya, sehingga dengan demikian dia butuh kita. Kan tadi kita lebih bahagia dibutuhkan, makanya berperan saja sesuai dengan kekuatannya. Dengan demikian kita dibutuhkan. Dan kelemahan kita, itu pasangan kita kuat di situ. Maka kita butuh pasangan kita. Udah, namanya menikah itu akan kuat hubungannya kalau saling membutuhkan. Pernikahan akan bubar kalau nggak saling membutuhkan. Aku nggak butuh kamu. Aku juga nggak butuh kamu. Lalu ngapain kita tinggal bareng? Ya terlanjur. Udah kamu nikahi saya. Gitu ya. Kalau tidak saling membutuhkan, bubar itu pernikahan. Maka mari kita buat pasangan kita butuh kita. Atau bahkan Anda boleh berkata, aku butuh kamu. Jadi terjadi saling membutuhkan. Maka ikatan terbentuk karena saling membutuhkan. Tuhan menciptakan kita nggak sempurna, pasangan menyempurnakan kita. Tuhan ciptakan pasangan kita ada kelemahan, supaya kita menutupi kelemahannya. Kalau kita memahami, kita akan bersikap demikian dengan sadar dan dewasa. Nah, maka mari kita berperan dengan apa yang ada pada kita, sesuai keunikan diri kita, minat bakat talenta, sehingga kita akhirnya bisa berperan, dibutuhkan, dan bahagia. Apalagi kok saling. Tadi cara membuat harmonisasi. Pertama menerima, menyesuaikan. Lalu yang kedua makanya melengkapi. Melengkapi kelemahan pasangan dengan kekuatan kita. Ya, di sini ada tulisan kesaksian, kita lewati, nanti ditanya jawab. Saya dan istri akan menjawab dan mungkin bisa dengan kesaksian yang detail. Ya, saya berikan kesimpulan bagian segmen yang kedua. Melengkapi dan menyempurnakan kekurangan pasangan dengan kelebihan kita. Membuat kita berarti dan dia pasangan kita, dia bahagia. Kita lanjutkan segmen berikutnya lagi. Menerima apa adanya, melengkapi. Tips yang ketiga sebelum kita tanya jawab. Program harmonisasi, menyelaraskan kehidupan. Maka yang ketiga adalah menyesuaikan. Orang yang saling mencintai akan mampu saling menyesuaikan diri sehingga makin serupa. Orang yang saling mencintai punya daya adaptasi luar biasa. Maka kita perlu membangun cinta supaya kita punya kemampuan menyesuaikan diri. Tapi saya berikan latar belakang fondasi pengertian mengenai menyesuaikan diri yang berarti berubah. Menyesuaikan diri itu berarti kita berubah. Kenapa kita harus berubah? Karena Kejadian pasal 1 ayat 27 mengatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambarnya Allah menciptakannya. Ya, ini salah tulis saya. Diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Oke, benar ya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Ya, manusia itu, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi manusia itu diciptakan seperti gambarnya Tuhan. Tapi kita tahu ya, singkat ceritanya, bahwa manusia jatuh dalam dosa, lalu gambar itu rusak. Gambar Allah itu rusak karena dosa. Tapi kan kita lahir baru. Setelah kita lahir baru, maka dalam roh kita ada Roh Kudus. Karena Efesus 1:13 berkata, barang siapa menerimanya, ia dimeteraikan dengan Roh Kudus Allah. Roh Kudus yang ada dalam roh kita, itu hidup. Dia akan membawa kita pada gambar yang semula. Yaitu keserupaan kita dengan Kristus. Kalau dalam bahasa perjanjian baru. Tapi secara konsep, bahwa kita akan dibawa seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa. Adam sebelum jatuh dalam dosa nggak jelas. Ceritanya singkat. Adam kedua, itu istilah untuk Kristus. Yaitu Tuhan yang menjadi manusia. Kita tidak akan menjadi seperti Tuhan.
tapi kita akan menjadi seperti Tuhan. Waktu Tuhan menjadi manusia, itulah teladan kita, teladan yang nyata. Kita bergerak ke arah kepribadian Tuhan Yesus. Soal temperamen dasar foto karakter yang hanya untuk mengenal bahan baku. Oh, saya awalnya seperti ini. Nah, setiap pribadi yang lahir baru harus punya kesadaran ini. Bahwa saya akan berubah ke arah Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus menjadi manusia. Dengan kesadaran bahwa kita akan berubah, suami akan berubah, istri akan berubah, jadi kita bukan merubah pasangan, tapi kita merubah diri kita sendiri. Karena untuk itulah kita dipanggil. Roma 8:29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita dipanggil menjadi orang Kristen, diberi keselamatan, dikasih kepastian keselamatan, bukan hanya untuk diberkati. Berkat itu dampak kalau kita hidup bersama Tuhan, tapi panggilan ilahinya adalah kita dipanggil untuk berubah menjadi seperti Tuhan Yesus waktu dia menjadi manusia. Nah, ini kita bawa dalam pernikahan. Ketika suami lahir baru, istri lahir baru, dan dua-duanya pribadi yang mau berubah, maka itulah indahnya pernikahan. Ketika dua orang tinggal bersama dan dua-duanya mau berubah. Pasangan ilahi yang memiliki tujuan ingin bertumbuh serupa dengan Kristus, menjadikan dua pribadi yang sama-sama mau berubah. Ini penting sekali, bahwa orang tinggal bersama dalam satu rumah, dua-duanya punya kesadaran, saya mau berubah. Itu akan membawa rumah kita semakin seperti sorga. Dua pribadi sama-sama nggak mau berubah, tinggal dalam satu rumah, itu dua setan dikurung dalam rumah. Enggak, aku memang begini. Kamu cinta apa tidak? Ya memang saya begini. Oh, udah berantemlah, memang saya begini ya. Tahulah memang kamu begitu, saya begini. Semua orang tahu kita begini. Itu dunia. Kita lahir baru. Kita berbeda dengan dunia. Kita akan berubah menjadi seperti Tuhan Yesus waktu dia jadi manusia. Maka kalau saya mau berubah, saya nggak peduli istri saya berubah apa tidak, kira-kira begitu ya. Nggak merubah pasangan, tapi saya mau berubah. Nah, istri saya kan lahir baru juga. Saya juga mau berubah. Nah, itu sorga, saudara ya. Pernikahan yang ilahi, pernikahan yang bahagia ketika dua orang yang mau berubah tinggal bersama-sama. Nah, gambarnya disederhanakan. Ayatnya disederhanakan dengan gambar. Kalau yang biru ini saya, laki-laki, suami, bapak-bapak, ya, bergerak ke arah salib, ke arah Kristus. Yang warnanya pink, merah muda ini adalah istri, wanita, bergerak ke arah Tuhan Yesus juga. Dua orang sama-sama berubah ke titik yang sama. Kira-kira apa yang terjadi kalau dua titik bergerak ke titik yang sama? Jarak titik itu makin dekat. Makanya kami ini awalnya sangat berbeda. Saya Jawa, istri Tionghoa. Saya Jawanya Jawa banget. Lihat aja gambarnya nih, tuh. Ke gunung pakai batik, ke Belanda pakai batik, ke Eropa pakai batik. Ini pasangan tulalit ini ya kan. Tapi akhirnya kan kami saling menyesuaikan. Ini kan foto jadul ya. Bajunya nggak pernah serasi. Wah, belakangan nih, wah serasi dong ya kan. Satu jaket kulit. Ya, saya ikut beli juga jaket kulit. Namanya kan menyesuaikan diri. Nah, itu namanya harmonisasi. Kenapa? Dalam pakaian pun kami mau berubah ya. Apalagi hal yang lain. Karena itu sebagai penutup sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Orang yang saling menyesuaikan diri makin serasi dan memperkuat relasi. Nah, ini penutup segmen 3, tapi belum kesimpulan rohaninya. Ya, sebentar ya. Kesimpulan rohaninya adalah Efesus 5 ayat 32. Rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan hubungan Kristus dan jemaat. Demikian juga hubungan Tuhan dengan kita. Kita harus menyelesaikan hal-hal kecil di hadapan Tuhan. Dosa-dosa kecil yang mungkin itu sebenarnya bukan dosa bahkan. Hal-hal kecil yang bukan dosa, itu harus kita bereskan. Kenapa? Karena tujuan kita adalah berkenan kepada Tuhan. Kita kasih kesaksian penutup. Tahun 90-an saya bekerja di Jakarta, di sebuah perusahaan nasional. Lalu, suatu ketika saya saat teduh. Ya. Pas saat teduh itu saya kok merasa ada suara di dalam hati saya. Maling, begitu. Wah, saya ini orang yang ikut pemuritan. Jadi kalau
kalau ada suara maling-maling begitu, otak saya ini udah mikir nih, perpuluhan. Gitu. Karena sering dikotbahi, saudara ya, pencuri gitu. Wah, Maleakhi 3 ayat 10. Waduh, itu saya itu dulu orang Protestan, saudara, nggak pernah bayar perpuluhan. Tapi kok kebaktiannya begini gitu ya, kayaknya kok musiknya kurang bergairah gitu ya. Lalu saya pindah Pantekosta. Waduh, musiknya bagus, khotbahnya oke. Yang nggak kuat perpuluhannya. Waduh, kalau pendetanya khotbah perpuluhan, pencuri begitu. Jadi waktu saya itu saat teduh, ada suara pencuri gitu. Saya tuh mikir, saudara ya, enggak, saya bayar kok gitu kan. Jadi saya berkata sama Tuhan, Tuhan, saya bayar perpuluhan. Berarti ini yang bilang pencuri ini pasti bukan Roh Kudus ini setan pasti. Tak tangking, saudara. Dalam nama Yesus, roh penuduh, pergi begitu. Saya saat teduh lagi, loh. Saat teduh lagi masih ada bunyi itu di hati. Maling. Ini pasti roh penuduh level teritorial ini. Tak tangking lebih keras lagi. Masih ada lagi bunyinya, saudara. Saya takut. Kenapa takut? Jangan-jangan Roh Kudus beneran ini yang bersuara. Aku udah tengking 3 kali nih. Gimana nanti kalau anggap aja di pura-pura aja ya imajinasi nih kan ya gitu ya. Kalau firman Tuhan berkata Roh Kudus itu meterai dalam roh kita, nggak akan pergi. Tapi saya udah dapat bayangan gitu, imajinasi. Wah, Roh Kudusnya kayak mengundurkan diri kayak zaman Saul, Roh Tuhan mengundurkan diri. Ditanya sama Bapak, kenapa mengundurkan diri? Wah, mundur dari orang itu gitu ya, ditengking sama dia. Itu saya dapat bayangan begitu, saya takut, saudara. Kok aku sudah tengking Roh Kudus gitu ya. Akhirnya saya ganti lagu, saudara ya. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung Tuhan. Saya maling apa? Nyatakan Tuhan, saya maling apa? Saya mau hidup berkenan kepada Tuhan. Dalam hati nurani saya ada suara, saudara ya, seperti berbincang-bincang dengan roh saya, hati nurani yang terdalam gitu. Udah, kalau pengen tahu maling apa, nggak usah merem, buka mata gitu. Saya buka mata, emangnya ada apa gitu. Tiba-tiba mata saya melihat, saudara, ada lakban dari kantor tak bawa pulang, ada bolpen dari kantor tak bawa pulang, ada penggaris dari kantor tak bawa pulang, ada gunting juga dari kantor tak bawa pulang. Wih, itu tak maling semuanya, saudara. Wah, saya berkata begini sama Tuhan, Tuhan, ini nggak seberapa lah. Aku kerja keras, aku rajin, gajiku sedikit, jadi ya buat biar impas lah, aku bawa aja pulang ya. Kan gajiku sedikit, dipotong lagi kadang-kadang gitu. Jadi itu barang-barang tak bawa pulang gitu. Tapi Roh Kudus berkata, itu yang kamu maling gitu. Wah, akhirnya saya berdebat, akhirnya ya udahlah, aku balikin dah gitu. Akhirnya saya besoknya ke kantor pagi-pagi sekali. Gunting, lakban, penggaris, tak bawa ke kantor pagi-pagi, tak taruh pada tempatnya, nggak ada yang tahu, berangkat pagi-pagi. Gitu. Roh Kudus bilang lagi di hati, pengecut. Waduh, kenapa pengecut gitu kan? Dia dosa sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Dosa sama manusia, minta ampun sama manusia. Maksudnya, ya ngaku dong begitu. Wah, saya menghadap manajer saya, Pak, nanti saya mau menghadap, mau bicara, sekarang aja, nanti aja Pak, kalau udah selesai pulang kantor, gitu. Semuanya udah pulang, saya menghadap. Pak, saya mau mengaku bahwa jujur Pak, saya maling barang-barang kantor. Wah, manajer saya kaget, saudara. Ini di kantor ini ada persekutuan doa. Kalau pembicaranya nggak datang, kamu yang menggantikan. Kamu jadi teladan. Ternyata kamu maling, gitu. Kaget dia. Maling apa kamu? Ya, saya pulang ke rumah bawa gunting, bawa pulpen, bawa lakban. Wah, manajer saya nggak jadi marah, senyum dia. Walah, Roh, tak kira tuh apa. Kalau seperti itu aku juga bawa. Gitu. Wah, ternyata dia juga bawa pulang, saudara. Tapi begini, saudara. Yang saya mau ajarkan tuh begini, saudara. Standar kebenaran saya itu bukan berarti kalau orang lain melakukan, berarti saya boleh melakukan. Standar kebenaran saya bukan kalau dunia melakukan, berarti saya boleh melakukan. Kalau Roh Kudus berkata itu nggak boleh, berarti nggak boleh. Maling itu mau maling 1 triliun sama maling gunting, ya maling, sama-sama maling. Dan Alkitab berkata upah dosa itu maut. Maka saudara yang dengar siaran ini, pulangin tuh gunting. Kalau saudara pulang ke rumah, bawa barang-barang dari kantor. Saya sambil ketawa, tapi saya suruh saudara bertobat, saudara. Saudara pilih disuruh bertobat sambil marah atau sambil ketawa, saudara. Coba ya. Jadi saya ini bertobat dari ngambil barang-barang kecil-kecil begitu. Kenapa? Itulah dosa-dosa kecil. Bahkan orang lain bilang bukan dosa. Tapi kalau mau berkenan kepada Tuhan,
Jemaat mempelai, Kristen mempelai, orang yang pikirannya bukan, memangnya nggak boleh merokok, ayatnya mana? Nggak ada ayat yang dilarang merokok. Tapi kalau itu membuat hati kita merasa nggak nyaman, nggak damai sejahtera, berhenti. Bahkan saya mengambil barang yang bahkan atasan saya, teman saya berkata, oh ya nggak apa-apa, kalau begitu ya oke lah, nggak apa-apa juga. Orang lain bilang nggak apa-apa, tapi Roh Kudus dalam roh saya berkata itu apa-apa. Itu yang saya maksudkan menyelesaikan hal-hal kecil. Kalau kita terbiasa menyelesaikan hal kecil, setia dalam perkara kecil, bukan setia, takut berdosa kecil, apalagi dosa yang besar. Makanya kalau saya bereskan dosa saudara, hal-hal yang kecil, saya percaya saudara akan menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, menjadi jemaat mempelai. Jemaat mempelai adalah orang Kristen yang layak untuk masuk dalam pengangkatan pesta kawin anak domba, jemaat yang disempurnakan dan dipulihkan di akhir zaman ini. Penutup. Orang akan menjagai hidupnya kudus dan berkenan, bukan karena harus taat, tetapi dengan sukacita karena cintanya kepada Tuhan. Orang yang cinta itu pikirannya bagaimana saya menyenangkan dia. Waktu saya punya pacar, saya pengen menyenangkan pacar saya supaya dia mau tak nikahi, ya kan? Makanya saya juga akan menikah dengan Tuhan Yesus dalam pesta kawin anak domba. Saya mempelainya, saya jemaat mempelai, saya Kristen mempelai. Saudara mungkin masih asing dengan istilah-istilah ini, maka kita bikin pendalaman Alkitab, serial, berseri, dan saya perkenalkan namanya adalah Kristen mempelai. Kita belajar secara serial, pelajaran mengenai Kristen mempelai, jemaat mempelai, serial mempelai, tapi supaya menarik, kita akan belajar juga lebih banyak mengenai mempelai dalam arti pernikahan secara praktis. Tapi saya akan tutup dalam setiap bagiannya adalah bahwa ini sebenarnya ilustrasi hubungan kita dengan Tuhan. Makanya orang yang hubungan dengan Tuhan baik, harusnya suami istrinya baik. Orang yang suami istri hubungannya baik, mestinya sama Tuhan baik. Karena kalau orang berjumpa dengan Tuhan yang hidup, masa Tuhan nggak bicara kasih istrimu, maka bagi saya aneh orang melayani Tuhan, tapi nggak cinta istri. Tuhan yang mana? Jangan-jangan Tuhan sinode, Tuhan organisasi, Tuhan apalagi saya nggak tahu namanya, karena Tuhan itu banyak banget. Ya, tapi kalau Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman, firman itu mengajarkan kita mencintai pasangan kita. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak Jarod buat sharing firman-nya, khususnya buat hari ini dengan tema harmonis pernikahan menyelaraskan kehidupan. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah diberkati, ternyata harmonis pernikahan itu adalah saling menerima, menyesuaikan, dan melengkapi. Buat Bapak Ibu ada yang mau bertanya buat hari ini? Kalau ada yang bertanya bisa langsung. Ya, silakan. Baik, tunggu para peserta menjadikan pertanyaan ini. Pak Jarod ada pertanyaan nih dari jemaat. Ya, pertanyaannya gini Pak. Suami hampir setiap hari minta hubungan. Ya. Suami istri terus menerus, tapi istri terkadang lelah karena hampir setiap hari memintanya. Sedangkan suaminya jika tidak diberi ngambek dan terkadang bisa pergi dari rumah. Bagaimana mengatasinya atau bagaimana solusinya? Apakah hal itu wajar? Ya Pak, terima kasih. Jadi gimana kalau misalnya istri mau menolak, boleh nggak menolak? Gimana kalau suaminya minta lebih sering? Kayak Pak Jarod tuh, minta seminggu 4 kali, 5 kali. Istrinya maunya seminggu sekali. Ya, dicari jalan. Tapi istri saya biar jawab duluan. Ya, bilang aja Bu, mungkin saya lagi capek, bagaimana kalau dipijitin dulu gitu ya. Jadi mungkin dengan dipijitin Ibu jadi rileks, hormon-hormonnya mulai produksi ya. Atau kalau benar-benar capek gitu ya, bilang aja, "Pak, malam ini aku capek bener, gimana kalau besok pagi aja?" Gitu. Ya, tapi besok paginya beneran Ibu bangun seger gitu ya, mau gitu, jangan besok paginya, besok lagi. Lalu yang kedua Bu, tolong kasih masakannya jangan daging terus, kasih sayur aja terus. Atau Bapak suruh bantuin kerja gitu di kebun, atau suruh bantuin beres-beres biar tenaganya kesalur. Ya,
Jujur saya dulunya punya libido cukup kuat sehingga satu minggu tuh saya pengennya 3-4 kali gitu ya. Nah istri saya itu awalnya malah rendah banget, pengennya sebulan sekali. Jadi itu malah petaka. Jadi kami di awal-awal pernikahan, setahun, 2 tahun, 3 tahun pernikahan, terus terang kami sangat jarang melakukan gitu ya. Nah kalau sekarang ini justru kayak 15 apa 20 tahun terakhir, kan saya menikah udah 30 tahun ya. 20 tahun terakhir, makin lama makin sering. Jadi kalau sekarang ini kami seminggu 2 kali. Nah, tapi ini nggak langsung seperti, jadi saya aja dari seminggu 4 kali turun 2 hari. Istri dari seminggu sebulan sekali 2 kali, naik seminggu 2 kali. Jadi terjadi harmonisasi. Termasuk harmonisasi atau penyelarasan di dalam bidang seksual. Nah, kalau suaminya maunya tiap hari, berarti hormonnya banyak banget. Hormon itu bisa dikendalikan. Bapaknya tiap hari pengen, makanya bapak jangan nganggur, jangan nonton film porno, jangan nonton film romantis. Bapak kerja, cari duit, bayar tuh tagihan, ya itu genteng dicat kalau perlu, selokan dibersihkan. Nanti begitu capek, ya udah capek tidur ya kan. Kalau bapak nggak capek ya ibunya, waduh ini padahal wanita di Sumatera Utara itu ya wanitanya ke kebun, masak, gendong anak, waduh itu ibunya yang kecapean, hormonnya habis. Bapak kerja lebih keras sedikit ya, sehingga punya duit buat punya pembantu rumah tangga ya, mah kita itu nggak kaya-kaya banget, tapi kamu tak kasih pembantu ya, biar kamu nggak capek, hormonmu bisa banyak gitu. Jadi ibunya jangan capek-capek ya, atau malah kadang-kadang ada ibu yang memang nggak mau nganggur ya, waduh semuanya dikerjain sendiri, belajar mendelegasikan ke orang lain. Karena hormon ini bisa diselaraskan. Kalau bapaknya yang pengen terus tiap hari, berarti hormonnya kelebihan, capeknya ditambahi, kerjaannya ditambahi, stresnya ditambahi, makannya diatur, jangan kebanyakan makan yang mengandung kolesterol, karena itu kolesterol itu bahan baku untuk hormon seksual. Nah istrinya jangan makan sayur terus, tambahi ya telur. Kalau takut kolesterol ya kerangnya sedikit ya, atau kalau mau kolesterol yang bagus ya alpukat. Ya, telur 1 hari 1 masih nggak apa-apa, tapi hindari yang goreng-gorengan sehingga ibunya hormonnya naik gitu. Ibunya jangan sibuk-sibuk banget ya. Baca majalah kewanitaan juga boleh gitu. Nah, itu nanti hormonnya bisa akhirnya tercapai keseimbangan. Tapi benar yang istri saya katakan, kalau capek ya boleh menolak, tapi besoknya tuh harus jelas. Kadang ibu-ibu nggak jelas, besok aja apa? Besok. Besoknya nggak jelas kapan ya. Kalau sekarang Senin, laki-laki itu besok Selasa gitu loh ya. Jadi makanya kalau menunda, tundalah dengan jelas. Nah, saran saya untuk bapaknya, ya, Mah, mau nggak malam ini? Aduh, aku capek. Ya, terus kapan? Besok Sabtu, lebih capek lagi Pak. Sabtu itu ada doa pengerja, ada doa persiapan firman, ada lagi, kalau gitu Minggu ya, wah apalagi Minggu Pak, ibadah 5 kali aku harus hadir. Suaminya mulai pikir, lah kapan kamu gak capeknya? Senin Pak, ya Bapak coba menguasai diri. Jumat, Sabtu, Minggu, 3 hari ini jangan diperkosa itu ibu, jangan dipaksa itu ibu ya. Ibu Bapak menguasai diri 3 hari. Kalau Bapak bisa menguasai diri, istri jadi yakin, oh dia nggak nafsu, dia sayang saya. Nah, selama 3 hari itu Bapak baik-baik, Bapak perhatian, bantuin tuh kalau istri lagi masak, Bapak nyuci piring, wah itu istrinya akan berbunga-bunga. Jangan-jangan nggak sampai Senin, minggunya sudah mau. Karena Bapak baik hati. Jadi kalau dijanjiin Senin, maka 3 hari itu Bapak baik-baik gitu ya. Kalau saya kadang janjinya nggak Senin, besok. Wah, besok saya mulai baik-baik itu sama dia deh. Jaga mood, jangan sampai marah, jangan sampai ketus, jangan sampai. Jadi kita sama-sama jaga suasana hati. Karena wanita itu hatinya kuat sekali, perasaannya kuat sekali. Dia dibentak aja moodnya hilang, susah aja moodnya hilang. Anak nakal aja moodnya hilang. Maka kadang kalau misalnya waktu anak-anak saya masih kecil dulu, saya lagi pengen begitu ya, saya bilang sama istri, kalau kamu sibuk hari ini, anak-anak tak bawa ke mall ya, jalan-jalan ya. Waduh, jadi dia ada waktu buat me time. Lalu anak-anak dengan kita ajak pergi ya. Waktu anak kita ajak pergi, kita bawa ke kolam renang ya kan, berenang gitu. Pas sudah lagi gitu ya kan. Kok lagi? Iya lagi boleh gitu ya. Itu jam 8 mereka tewas semuanya.
baru ganti bapak yang berenang ya kan di tempat tidur. Jadi kita bisa mengatur kehidupan ini supaya selaras, termasuk bagaimana menewaskan anak-anak pada jam 8 dengan cara bikin mereka capek. Tapi jangan bapaknya ikut berenang, nanti bapaknya kecapean. Ya. Tapi kalau istri nggak mau, ya udah bapak berenang aja, pasti nanti capek tidur. Jadi kita bisa menyelaraskan hal ini sehingga akhirnya suami istri itu mencapai titik temu. Kalau toh mau melakukan, sama-sama mau. Kan menikah itu harus sama-sama menikmati, sama-sama bahagia. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Udah jelas ya Leo? Leonardo udah jelas kan? Vulgar, jawabannya vulgar. Baik Pak, ini ada hubungannya dengan jawaban Bapak yang tadi. Pertanyaan dari jemaat. Begini Pak, pertanyaannya. Istri saya baru dikuret pasca keguguran. Saran dokter untuk tidak hamil dulu selama 3 bulan ke depan. Ketika kami berhubungan, suami istri, dan mengeluarkan di luar. Ada yang mengganjal di hati kami. Bagaimana pandangan firman Tuhan mengenai hal ini? Terima kasih Pak. Iya, ini kayaknya makin malam pertanyaannya makin panas. Oke. Dalam kitab Kejadian ada kisah si Onan, ya kalau nggak salah Kejadian 39 itu Onan, ya. Onan ini mungkin juga menjadi akar kata dari onani. Jadi si Onan itu punya kakak, ya meninggal, sehingga akhirnya dia harus melakukan kewajiban nikah ipar. Itu budaya Yahudi, Judaisme, di mana dia menggantikan peran kakaknya supaya istri kakaknya punya anak, tapi anak nanti menjadi anak kakaknya. Nah, si Onan nggak mau. Maka Alkitab menulis, setiap kali bersetubuh, Onan mengeluarkan maninya. Lalu Alkitab menulis, yang dilakukan Onan itu jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan membunuh dia. Jadi ada cerita, seorang laki-laki menumpahkan maninya, dan itu jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan membunuh dia. Nah, tetapi menurut saya, itu jahatnya si Onan bukan karena perbuatannya, tapi karena motivasinya. Dia motivasinya tidak baik. Nah, kalau suami istri, misalnya motivasinya justru karena kebaikan, demi keselamatan istri, karena kalau dia habis dikuret nanti hamil, bisa meninggal. Ini kan motivasinya karena cinta. Atau misalnya anaknya sudah 4, ya, jadi supaya nggak punya anak lagi, karena mau bertanggung jawab dengan anak yang ada, dengan kemampuan finansial, manajemen, kepribadian, kerohanian, mampunya menggembalakan 4 anak, maka itu sebagai teknik dari keluarga berencana tumpah mani, menurut saya itu boleh, karena motivasinya benar. Jadi sebuah perbuatan itu bisa dinilai dari perbuatan itu sendiri dan motivasi. Misalnya mencuri, kan jelas perbuatan itu dilarang, makanya itu sudah jelas pasti dosa. Tapi mengeluarkan mani itu kan nggak ada ayat yang melarangnya. Maka yang kita pakai adalah motivasi. Atau misalnya ada cerita, Ananias Safira memberikan persembahan, lalu Tuhan membunuh Ananias Safira. Nah, gimana kesimpulannya? Berarti jangan memberi persembahan ya Pak ya, supaya jangan dibunuh Tuhan. Oh ya enggak, ya enggak. Ananias Safira memberi persembahan dibunuh Tuhan karena motivasinya salah. Jadi salah motivasi. Jadi memberi persembahan itu boleh, tapi harus dengan motivasi yang benar. Jadi itu tidak apa-apa Pak, Bapak melakukan hal itu karena itu dilakukan demi menjagai keselamatan istri yang baru operasi kuret yang disarankan untuk tidak hamil 3-4 bulan ke depan. Ya, jadi lakukan dengan damai sejahtera Pak. Nggak perlu rasa bersalah. Kalau untuk hal itu saya yakin banget. Ya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak buat jawabannya. Baik, buat Bapak Ibu, ada yang mau bertanya yang di Zoom ini? Ya, silakan. Pak Pringkis Matupang ya? Mau bertanya ya, Pak Pringkis Matupang? Ya, silakan Pak. Ya, imut. Ya. Sebenarnya saya sudah cukup jelas, Pak. Ya,
Jadi untuk saat ini saya belum ada pertanyaan Pak Timotius. Terima kasih. Ya, mana tahu karena Ibu Polwan, Pak. Dari jemaat, bagaimana bagaimana baiknya menyingkapi pandangan bila menikah dengan perbedaan usia wanita yang jauh lebih tua dari suami? Apakah dalam Alkitab ada tokoh yang bisa dijadikan contoh? Ya, gimana Pak? Silakan Pak. Ya, kalau di Alkitab sih saya belum tahu ya umur yang perempuan yang lebih tua. Yang tahu kan cuma Adam itu diciptakan lebih dulu dari Hawa. Ya. Jadi secara psikologis sih memang dengan usia yang sama aja perempuan jauh lebih dewasa, lebih mature, ya, dan jauh lebih cepat tua dibanding laki-laki, ya, secara psikologis. Lalu secara biologis juga perempuan lebih cepat ya menopause, sedangkan laki-laki masih menggebu-gebu sampai usia berapapun, ya, sampai mati, laki tetap top top chair. Ya. Sedangkan perempuan kan ada kekuatan yang menurun secara fisik juga. Jadi memang lebih baik lakinya yang lebih tua, ya. Tapi kalau menyiasatinya gimana? Kalau cuman beda 2 tahun lebih tua masih oke sih. Tapi kalau bedanya 5 tahun sampai 10 ke atas, rasanya nanti yang laki masih menggebu-gebu, yang perempuannya udah nggak bisa melayani, repot sih. Ya, mungkin itu dari saya. Ya, kalau di kitab Korintus ada ayatnya, bukan laki-laki diciptakan untuk perempuan, tapi perempuan diciptakan untuk laki-laki. Itu digabung dengan kitab Kejadian, ditafsirkan bahwa seyogianya laki-laki lebih tua. Memang tidak ada batasan yang tegas atau larangan untuk wanita lebih muda. Tapi itu sebaiknya. Nah, sebaiknya itu memang lebih pada sisi biologis dan psikologis. Maka bagi yang belum menikah, maka disarankan laki-lakinya lebih tua, antara 2 sampai 6 tahun itu ideal. Ya, sampai 10 tahun, 15 tahun pun laki-lakinya lebih tua nggak masalah. Tapi kalau lebih tuanya sampai 30 tahun, ya nanti kayak bapak sama anak jalan-jalan bareng. Jadi mungkin 2 sampai 6, ya sampai 10 lah, itu idealnya laki-laki lebih tua. Bagi yang belum menikah, ya. Yang sudah menikah, ya sudah, ya jangan, waduh berarti kita salah ya Pak Jarot. Kalau gitu saya bertobat Pak, saya mau ganti yang baru. Jangan ya. Yang sudah menikah, ya sudah saudara ya. Kalau sudah menikah nggak bisa diralat lagi. Kalau sudah menikah tinggal disiasati. Misalnya, ibunya kan lebih tua. Nah, supaya menopausnya tertunda, ibu harus sayang suami, cinta suami. Karena ketika istri itu wanita itu penuh dengan cinta, sayang, maka itu akan membuat menopausnya akan lebih tertunda. Ya, itu bisa. Lalu gini, menopause itu adalah berhentinya sel telur. Ya, bukan berhentinya kegiatan seksual. Kalau wanita itu cinta suami, sayang suami, nggak kecewa, nggak kepahitan, sel telurnya boleh berhenti. Tapi hormon estrogen dan progesteron pasti masih akan diproduksi, walaupun jumlahnya berkurang, itu pasti. Tapi walaupun sel telurnya masih diproduksi belum menopause, ibu kecewa, kepahitan sama suami, wah udah, ibu udah nggak pengen lagi, walaupun belum menopause. Jadi kalau wanitanya istrinya lebih tua, maka disiasati dengan cara betul-betul ibu harus jaga hati, karena wanita itu kekuatannya di hatinya. Selama ibu sayang suami, kagum, pokoknya cari apa yang bisa dikagumi, yang disayangi, sehingga dengan demikian libido akan ada karena orang yang penuh cinta, hormon estrogen dan progesteronnya akan tetap terus diproduksi. Kalau sudah terlanjur menikah, makanya wanitanya jaga kesehatan ya. Kalau dengan cara apa? Betul-betul pola hidup sehat, tidurnya jangan malam-malam, makan yang sehat-sehat, rajin olahraga. Katakan begini, katakan istrinya 5 tahun, 10 tahun lebih tua. Tapi kalau jaga kesehatan, nanti kan bisa kayak serupa. Ya, contohnya saya, umur saya 57 tahun. Nah, saya kemarin dites pakai alat kesehatan, umur saya baru 40 tahun. Karena saya jaga kesehatan, ternyata umur biologis saya itu baru 40. Sampai istri saya bilang begini, wah ntar kayaknya aku mati duluan. Nah, sekarang dibalik aja. Kalau ibunya yang lebih tua, gimana kalau ibu jaga kesehatan sedemikian rupa sampai umur biologisnya nanti berhenti? Itu bisa loh. Ya, jadi bisa konsultasi ke
ke dokter-dokter yang konsentrasi kesehatan, di klinik-klinik kesehatan, itu bisa dites umur biologis. Dan biasanya yang menjadi acuan itu visceral fat. Visceral fat itu berapa banyak lemak yang membungkus organ vital. Jadi kayak ginjal, pankreas, lambung, jantung itu dibungkus sama lemak. Itu namanya visceral fat. Kalau visceral fat-nya rendah, umurnya cenderung akan dikatakan muda dan sehat. Makanya ibu yang sudah terlanjur menikah dan ibunya jauh lebih tua, jaga umur dengan cara menjaga kesehatan. Lebih praktisnya lagi, nanti masuk Google, coba ketik visceral fat. Gimana cara menurunkannya, dan ibu lakukan, nanti dalam waktu 2-3 tahun ke depan, tes umur biologis, nanti kan umurnya bisa di bawah suami. Kenyataannya 10 tahun lebih tua. Tapi suaminya nggak jaga kesehatan, ibu jaga kesehatan, ibu dibalik menjadi lebih muda. Itu bisa diakali sebenarnya, kalau sudah terlanjur menikah. Oke, Tuhan berkati. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan Pak tentang masalah rumah tangga. Kami sudah menikah 30 tahun. Dulu 14 tahun pertama, hampir tiap hari dipukuli suami. Singkat cerita, meskipun sudah banyak berkurang, akan tetapi kadang kalau pas salah paham, emosi masih tidak tertahan. Seperti yang lalu. Saya disiram air setelah 3 hari kejadian. Kayaknya saya tanya dia atau suami bilang, kan karakter tidak bisa langsung berubah. Padahal dia sudah lulus sekolah Alkitab dan lebih rajin berdoa dan baca Alkitab. Saya terkadang putus asa. Gimana caranya, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, ibu sebisa mungkin sih jangan memicu reaksi-reaksi emosional dari suami ya. Seandainya pun sampai reaksinya emosinya naik, ibu coba belajar maksudnya ya menghindar gitu loh kan. Udah kira-kira gelagat suamimu marah kan udah 30 tahun nikah, tahu ya Bu bahasa tubuhnya. Ibu cepat-cepat menghindar atau cari cara yang lebih aman gitu Bu, supaya nggak sampai KDRT-nya secara fisik sih ya. Dan banyak-banyak doa deh Bu, karena memang ya kita hanya bisa berharap kepada kuasa Tuhan. Lalu yang kedua, tabur terus kasih Bu. Ya namanya batu sekeras apapun kalau tiap hari ditetesin air pasti ngefek, ya dekok juga. Nah kekerasan hati suami juga coba ibu terus kasih kebaikan, tabur kebaikan terus. Ya saya percaya satu saat dia akan luluh dan dia akan berubah. Ya, selama menikah 30 tahun kan ketahuan tadi saya bilang yang istri katakan ya. Marahnya tuh udah kenapa sih misalnya gitu. Wah, itu suami saya Pak kalau makanan terlambat marah. Oke, atur jangan sampai terlambat gitu kan. Atau dia marah-marah tanpa sebab, Pak gitu. Ada sebabnya. Misalnya malam ini seksnya ditolak, lalu marahnya besok. Jadi sering laki-laki itu sebenarnya sering saya katakan gitu ya. Saya bilang begini, laki-laki itu marah-marah karena kurang jatah gitu. Coba dia nggak mau bilang itu penyebabnya. Jadi kalau ibu bisa mengamati gitu ya, bener kalau kemarin ditolak itu, maka 1 hari, 2 hari, 3 hari ke depan dia marah-marah terus ya. Usahakan untuk tidak sering-sering menolak. Kalau menolak seperti pertanyaan tadi sebelumnya, ya janjikan besok atau lusa dan betul-betul dipersiapkan 2 hari ke depan itu sebagai hari bersama. Nah, apa-apa yang membuat istri marah, suami marah tentu akan ada polanya sebenarnya. Orang marah itu ada polanya. Maka kita bisa membuat itu jangan terjadi. Yang kedua, tadi istri katakan ya memang kalau ngamuknya banget-banget ya menghindar. Atau kalau dia marah, banyak orang itu kalau marah dibantah, muaranya tambah. Udah diem aja udah. Kalau dia marah, kita ngomong, itu kayak orang berantem itu dapat peluru tambahan. Yang diomongin, disemas balik, tapi betul-betul diem. Dia juga kehabisan peluru. Tapi kalau dia marah, kita ngomong, dia marah lagi, kita ngomong, lagi. Wah itu yang marah tambah pelurunya tambah banyak. Kita diem, lama-lama dia ngomongnya habis. Ngomong apa lagi, kita diem. Jadi menurut saya coba disiasati hal-hal seperti itu, dan sebenarnya orang itu pasti bisa berubah. Memang benar, berubah itu butuh waktu. Tapi semuanya pasti akan berubah. Kalau kita punya iman kepada Tuhan, maka pegang firman Tuhan bahwa Alkitab mengatakan dalam Khotbah pasal 3 ayat 11 bahwa Tuhan akan membuat semuanya indah pada waktunya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Pak. Ada hubungannya juga dengan yang tadi pertanyaan-pertanyaan. Kalau ini berbicara tentang pertanyaan tentang rahasia.
Pertanyaan begini, Pak. Apakah suami istri boleh memiliki rahasia? Misalnya, kalau ada masalah keluarga inti yang diminta tidak boleh diceritakan kepada istri. Kemudian istri tahu dan marah karena merasa antara suami dan istri seharusnya tidak boleh ada rahasia. Karena sudah satu daging. Bagaimana cara menghadapinya, Pak? Terima kasih. Iya, sebaiknya sih memang suami dan istri terbuka ya, karena kan di Alkitab juga keduanya telanjang tapi tidak malu. Telanjang dalam arti fisik juga, tapi juga dalam arti psikologis, artinya tidak ada yang dirahasiakan, semuanya terbuka ya. Kita untuk mencapai itu memang butuh waktu ya, butuh untuk mencapai kesamaan, untuk mencapai keterbukaan. Tapi itu harus diusahakan ya. Nah, mungkin ada beberapa hal yang memang masih belum bisa disampaikan, khawatir nanti malah ribut gitu ya. Wah, kalau ketahuan nanti malah berantem, udah mending damai di bumi aja, nggak usah diomongin. Repotnya kalau ketahuan, ya malah jadi ribut. Ya. Lebih baik sih memang dibicarakan. Ya, lalu juga, nah pasangan ini waktu dia bicara, tolong jangan dimarahin dan jangan marah, supaya dia berani terbuka gitu loh. Kenapa dia nggak berani terbuka? Mungkin waktu dia jujur, pasangan marah. Jadi daripada ribut, mendingan gue diem. Jadi semua tuh ada timbal baliknya gitu. Jadi bagaimana supaya pasangan mau terbuka? Waktu dia terbuka, tolong jangan marah. Dengerin dulu. Ya kalau bisa justru kasih solusi. Ya oh kalau gitu masalahnya solusinya begini. Jadi dia senang terbuka. Kalau aku jujur kok dikasih solusi ya, bukan dimarahin. Jadi mungkin itu dari saya ya. Ya, saya tambahi ya. Terbuka itu sebenarnya harus ya, tapi kalau belum bisa, maka itu hanya sementara saja. Harusnya menikah itu makin lama makin terbuka sehingga tidak ada rahasia. Nah, kenapa? Karena begini, waktu SMA dulu punya sahabat nggak? Ya, dengan sahabat itu kita nggak ada rahasia, bahkan kita ngomong-ngomongin rahasia. Dengan sahabat kita punya rahasia bersama. Makin punya rahasia bersama, kita makin akrab dengan sahabat waktu kita SMA punya sahabat dulu. Lalu kita punya pacar, kita ngomong semuanya, lalu kita menikah, kita mulai ada rahasia. Makin banyak rahasia, makin jauh hubungannya. Semakin banyak rahasia, semakin asing itu pasangan. Maka kalau saudara punya banyak rahasia, pasti saudara tidak intim dengan pasangan, nggak akrab. Tapi kalau nggak ada rahasia, maka akrab sekali. Nah, saya kasih contoh. Jujur, saya pernah tidak jujur. Jadi, saya diam-diam ngasih uang ibu saya. Kenapa? Saya takut dia marah, gitu ya. Dan memang benar pernah marah, gitu ya. Tapi akhirnya singkat cerita kami berubah. Jadi, dulu kalau saya bilang ngasih uang ibu, ngasih uang adik, gitu. Ya, dia bukan marah sih, tapi maksudnya berargumen bahwa kita belum punya rumah, kita belum punya mobil, kita masih nabung. Jadi akhirnya saya pikir, kalau gitu nggak usah cerita deh gitu. Nah itulah kenapa saya punya rahasia. Tapi puji Tuhan aja, kami dua-duanya mulai sadar. Jadi misalnya saya mulai belajar terbuka. Saya bilang sama istri, saya mau ngasih ibu 1 juta gitu. Lalu dia bilang, kasihanlah, tambahin 500.000. Jadi dia bukan marah, malah usul nambahi. Nah, lalu saya kan berpikir kan, ngapain rahasia kalau dia usul nambahi? Nah, kamu yang ngasih dah gitu. Singkat cerita, sekarang kami punya budaya keluarga. Kalau saya mau ngasih ibu saya, dia yang ngasih. Gitu. Sekarang ibu saya udah almarhum, ya. Tapi dulu kalau saya mau ngasih ke orang tua saya, istri saya yang ngasih. Kalau dia mau ngasih ke orang tuanya, saya yang ngasih. Nah, akhirnya kami terbuka. Sehingga akhirnya kami menyatukan aset, menyatukan keuangan. Kami masih pegang masing-masing uang, dia pegang, saya pegang, tapi kami saling bercerita. Kenapa kami masih saling pegang? Kan kami ini dua-duanya cukup aktif. Kadang dia mau ke Singapura gitu ya, saya nggak ikut. Atau saya mau pelayanan ke Amerika, dia nggak ikut. Kalau masing-masing punya tabungan yang saldonya cukup, ngurus visa itu jauh lebih gampang. Oh ini memang tabungannya nama bapak gitu ya, udah ngurus visa keluar. Oh ini tabungannya nama ibu, saldonya cukup keluar. Jadi kami masing-masing masih punya rekening. Tapi terbuka, jadi kadang-kadang kalau dia ke bank gitu, saya titip tabungan saya, tolong di print gitu. Jadi rekening masing-masing nggak masalah, tapi tidak ada rahasia. Nah, sejak kami tidak ada rahasia, kami makin intim. Kami pernah punya rahasia dan kami tidak akrab. Jadi sebenarnya itu kayak pilihan kita. Jangankan pernikahan ya, kembali lagi tadi saya bilang, waktu SMA kita punya sahabat,
dengan sahabat kita membicarakan rahasia, sehingga kita nggak punya rahasia. Bahkan kita rahasia aja dengan sahabat. Tapi kita menikah, kita mulai merahasiakan. Itulah akar masalah sebenarnya. Kenapa suami istri tidak bisa intim? Maka nggak boleh ada rahasia. Sama juga dengan Tuhan. Kalau rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan Tuhan dengan kita nggak boleh punya rahasia loh sama Tuhan. Toh Tuhan juga tahu. Tapi Tuhan yang tahu itu mau kita mengaku. Kan Tuhan sudah tahu. Kenapa kita harus mengaku? Karena prinsip keterbukaan. Tanpa keterbukaan tidak ada pemulihan. Sehingga kita harus mengaku kepada Tuhan. Padahal Tuhan itu sudah tahu. Itu aja kita diminta mengaku. Supaya kita ini punya sikap, kita terbuka dengan Tuhan. Makanya kita nyanyi lagu, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Berarti kita sama Tuhan intim sekali. Nah, demikian juga dengan pasangan. Seharusnya kita intim sekali karena tidak ada rahasia. Tapi kalau belum bisa, ya, kalau cerita marah, maka persiapkan. Mulai cintai sungguh-sungguh, bangun hubungan yang baik. Contoh nih, saya ngasih ibu saya, ya, saya mau cerita nih. Wah, sebelum saya cerita, saya tawari aja dulu. Papa diajak yuk sama mama keluar negeri jalan-jalan, gitu ya. Jadi kita memberi dulu kepada keluarganya. Setelah memberi kepada keluarganya, kita baru cerita. Aku kasih bapak ibu. Ya pasti dia nggak marah kan. Kita udah persiapkan bahwa bahkan kita fair. Kita ngasih orang tuanya dulu, baru kita cerita. Kalau kita ngasih orang tua kita. Nah itu menurut saya trik bagaimana kita makin lama makin terbuka sehingga seharusnya menikah itu adalah dua pribadi yang menjadi satu, dua rekening yang menjadi satu, dua jiwa menjadi satu, termasuk dua tubuh yang menjadi satu. Tubuh menjadi satu namanya seks. Seks itu indah kalau satu jiwa. Tapi orang satu jiwa sempurna kalau satu aset. Karena di mana hartamu, di situ hatimu. Maka kalau orang bisa satu aset, itu pasti jiwanya sempurna. Cintanya sempurna. Bahagianya sempurna. Maka orang menikah, satu roh, satu jiwa, satu tubuh. Sama juga dengan Tuhan Yesus. Roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi pernikahan dan hubungan dengan Tuhan itu akan sinkron, ya. Dan mestinya kita membangun hal ini bersama-sama. Tidak mudah, ya. Terbuka itu tidak mudah karena begitu terbuka bertengkar, terbuka berantem. Tapi kita harus semakin terbuka dengan pasangan. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan terakhir ya Pak. Yes. Dari jemaat. Ini semakin malam semakin panas nih kayaknya nih. Salam Pak Jarod. Gimana pandangan Alkitab soal oral seks, Pak? Seturut dengan panggilan kita menjadi mempelai Kristus. Pengalaman pribadi saat belum lahir baru. Menurut saya tidak masalah kalau sudah menikah oral. Tapi setelah lahir baru dan suka menyembah, atau mulut banyak dipakai menyembah gitu ya Pak. Istilahnya memperkatakan firman. Dan sudah mengerti panggilan sebagai mempelai. Kok rasa-rasanya kayak tidak damai sejahtera lagi melakukan oral seks, Pak? Seperti dapat dipandang semua itu sudah ada tempatnya gitu untuk berhubungan seks dengan kelamin wanita dan pria. Bagaimana, Pak? Terima kasih, Pak, ke pertanyaannya, Pak. Oke, saya jawab aja. Kalau yang serem-serem begini sama istri saya diserahkan ke saya. Ya, sebenarnya itu tema-tema seperti ini itu kalau dalam pelajaran Kidung Agung, ini di pasal 6, pasal 7, Saudara ya. Jadi kita ini masih di pasal 2. Jadi nanti kita akan sampai nih pada seperti ini, tapi ini rupanya pertanyaannya sudah ngebut ini, Saudara ya. Jadi di pasal 6, pasal 7 itu mengenai buah dudaim, ada Salomo dan gadis Sulam ayo bercinta di kebun anggur, itu mengenai variasi seksual gitu. Itu sebenarnya nanti kita akan bahas lebih dalam ya di sesi-sesi nanti, masih panjang ini sebenarnya. Udah buru-buru pengen tahu ya. Oke. Dan kalau waktunya sedikit, saya takut salah mengerti. Tapi oke, nggak apa-apa. Saya jawab singkat dulu aja. Tapi nanti kita akan sampai pada topik seksual. Itu tentu kita akan menaruh fondasi dulu untuk menjawab praktis perilaku. Jadi ada pengertian yang dibangun. Tapi oke, sekarang ditanyakan, saya jawab dulu begini. Yang pasti dilarang itu adalah anal seks atau sodomi. Itu pasti dilarang.
apalagi yang betul-betul disebut Alkitab sebagai kekejian bagi Tuhan, itu bejat, adalah seks dengan binatang, incest, homo, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Ini semuanya dengan tegas dilarang. Perzinahan, percabulan, seks dengan bukan istrinya, dengan orang lain yang bukan suami, bukan istri, itu udah jelas semuanya. Nah, oral seks kebetulan di Alkitab memang tidak ada ayatnya yang melarang ataupun mengizinkan. Maka ini sebenarnya termasuk areal abu-abu atau debatable. Nah, untuk waktu yang singkat ini saya hanya berani menjawab demikian. Ya, mungkin saya jawab dari sisi medis dulu aja. Ya, sisi teologisnya nanti saya simpan ya, sabar ya. Dari sisi medis dulu ya, saya kemarin jadi pembicara berdua dengan seorang dokter. Nah, maka Dokter Bambang ya, dia seorang dokter dan juga seorang gembala sebenarnya, dia gembala GBI FCC. Nah, dia berbicara begini, secara medis sebenarnya mulut itu juga organ seksual. Kalau kita bicara mulut yang menciptakan Tuhan. Kenapa mulut disebut organ seksual? Jadi kalau mulut itu kan dipakai untuk berbicara, Pak, untuk memuji Tuhan. Oh iya, diantaranya mulut itu diciptakan untuk menyanyi, memuji, berkata-kata. Tapi mulut juga diciptakan sebagai organ seksual. Loh, apa buktinya? Buktinya, misalnya, laki perempuan, apalagi waktu berpacaran, kan hubungan seks belum boleh, tapi mereka nekat berciuman. Apa yang terjadi? Laki-lakinya bisa ngompol loh. Artinya dengan berciuman, organ kelamin tidak dipegang, tidak disentuh. Orang yang berciuman bisa ejakulasi, bisa orgasme. Karena di sekitar mulut ini ada saraf-saraf seksual. Untuk orang bisa puas secara seksual di organ mulut. Siapa yang naruh saraf seksual di situ? Setan atau Tuhan? Kayaknya bukan pekerjaan setan deh. Yang bikin mulut ya Tuhan. Artinya Tuhan menciptakan mulut sebagai organ seksual. Maka waktu saya jadi pembicara berdua dan pembicaranya saya yang bukan gembala, lalu Pak Dokter Bambang itu sudah dokter gembala lagi. Dia termasuk bilang mulut organ seksual. Jadi boleh Pak Dokter, boleh kayak begitu secara medis. Oke. Tapi ada tapinya, begini. Sebaiknya bukan suami mengoral istri. Karena kalau suami mengoral istri, mungkin masih bisa dilakukan apabila istri umurnya di bawah 30 atau maksimum 40 tahun. 30 tahun aja sudah berbahaya karena makin berusia, itu ada jamur bakteri yang berkembang di organ wanita yang jauh lebih susah dibersihkan daripada organ laki-laki. Maka tidak disarankan laki-laki mengoral istri, tapi istri bisa mengoral suami. Itu dari sisi medis, laki-laki bisa dibersihkan sehingga bisa dijamin sehat. Nah, kalau dari sisi teologis, karena jawabannya panjang, maka saya jawab singkatnya dulu. Kalau ada keberatan dari salah satu pihak, maka jangan dilakukan. Karena prinsipnya, hubungan suami istri itu untuk membuat dua-duanya bahagia. Jadi contohnya nih, kalau saya harus jujur, memang saya orangnya suka jujur, suka belak-belakan. Saya ini dulu termasuk menentang oral seks, sampai saya ketemu pendeta, ketemu gembala, ketemu dokter yang semuanya bilang boleh. Lalu akhirnya saya menjadi pindah sinode. Istilah saya ini, saya pindah paham gitu ya. Saya termasuk setuju gitu. Istri saya sampai sekarang nggak pindah-pindah sinode. Dia tetap tidak setuju, ya sudah. Ya kami tidak melakukan. Kenapa? Kalau dia nggak bahagia, maksud saya paksa. Gitu kan. Suami istri itu harus melakukan dua-duanya dengan senang hati dan terbuka. Nah, atau mungkin pendapat istri saya, mau ngomong sendiri? Nggak usah, saya ceritain dah. Kenapa dia nggak setuju? Dia pernah baca buku begini, jadi supaya imbang ya. Jadi setuju tanpa tidak setuju, saya sampaikan semuanya. Yang setuju tadi saya sampaikan dari sisi yang dikatakan seorang dokter dan seorang gembala. Nah, istri saya termasuk tidak setuju, tapi saya akan ceritakan lebih lancar. Ya. Karena dia pernah membaca buku. Bukunya itu mengenai pelayanan pelepasan. Jadi ada ceritanya nih. Ya. Ada cerita hadirat Tuhan datang, lalu ada seorang wanita menggelepar-gelepar, mulutnya monyong-monyong. Wah, ditengking ya kan. Roh gosip lepas gitu ya, monyong-monyongnya berkurang, tapi masih gitu ya. Kata-kata kotor lepas gitu, berkurang tapi masih. Lalu salah satu nabinya dapat penglihatan marifat, roh
oral seks lepas gitu, monyongnya berhenti. Nah, dia baca buku itu, ya. Masalah ayatnya mana, udah pasti itu nggak ada dasar ayatnya, tapi itu buku ditulis. Lalu istri saya itu begini, waktu jujur saya pernah ngajak, ya. Lalu dia bilang begini, ya saya ini istri, kalau kamu ngajak ya saya mau, saya taat. Karena kamu suami, kepala, saya istri. Kalau kamu ngajak, saya mau. Tapi saya nggak damai sejahtera, ya karena buku tadi, saya baca begitu. Lah kenapa nggak damai? Seandainya buku itu benar, nanti gimana coba? Kita pergi berdua pelayanan, lalu ada lawatan Tuhan, lalu saya monyong-monyong. Gitu. Saya manifestasi. Wah, semua orang jadi tahu gimana kamu. Kan kamu jadi nggak dihormati. Saya tuh mikir, dia ini jawabnya pintar banget, baik banget. Dalam arti, yang diperhatikan itu nama baik saya, reputasi saya. Bahkan dia berkata, saya mau taat, tapi kalau saya nggak damai. Ya sudah, akhirnya saya nggak mau kalau melakukan kalau dia nggak damai. Karena suami istri harus melakukan dengan damai. Nah, yang penting tuh begini. Suami istri hubungannya harus intim banget dan bahagianya itu dari banyak hal. Suami istri bahagia karena saling menerima, karena saling percaya, karena terbuka, karena hubungan seksual yang cukup sering dengan berbagai macam cara. Maka kalau oral seksnya tidak dilakukan, ini bahagianya masih banyak. Tapi kalau suami istri itu relasinya tidak baik, nanti ditolak satu itu, semuanya malah petaka. Dan yang paling parah adalah kalau suami istri tidak seiman. Karena di luar kekristenan itu sangat biasa. Bahkan di dalam Kristen sendiri, beda gereja, beda pandangan. Jangankan beda gereja, saya bisa berkata boleh, istri saya nggak bilang nggak boleh. Maka kalau dua-duanya nggak rohani, ini jadi sumber pertengkaran. Makanya suami istri itu harus menyelaraskan juga dalam hal iman. Karena tanpa iman dan pandangan hidup, mindset yang sama, itu jadi sumber pertengkaran. Tapi kalau hubungannya kuat sekali, tanpa yang satu itu kan bahagia. Tanpa satu itu kita sama-sama pelayanan. Tanpa satu itu kita sama-sama saling mengasihi. Tanpa satu itu kita sama-sama saling mengerti. Maka pernikahan itu adalah sebuah hubungan yang lengkap. Maka kalau ada satu hal yang tidak sepakat, itu tidak merusak keseluruhannya. Ya, itu yang saya bisa jawab hari ini. Tapi saya janji ini kan baru pasal 2, nih, pasal 3, pasal 4, pasal 5, tuh. Mungkin sebulan lagi dah kita akan sampai di pasal 6 atau 2 bulan lagi. Itu nanti kita akan bahas mengenai aneka gaya dan posisi. Ada ayatnya, saudara. Tapi yang ini memang nggak ada ayatnya. Tapi nanti kalau udah dibahas mengenai esensi hubungan suami istri dalam hal biologis, menjawab ini jauh lebih mudah sebenarnya. Karena kita ini sebenarnya tadi masih harmonisasi itu, saya harapkan pertanyaannya seputar perbedaan kebiasaan, ya, hal-hal kecil bagaimana menyelesaikan perbedaan budaya, perbedaan kebiasaan, masalah kejujuran tadi boleh, tapi ya enggak apa-apa lah, udah sudah kebelet nanya ya dijawab juga dah. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak buat malam hari ini, buat pengarahannya tentang harmonis pernikahan. Mungkin setiap kita sudah diberkati lewat seri firman Tuhan. Pak Jarod bisa kasih kesimpulan untuk materi kita hari ini, harmonis pernikahan, sebelum kita tutup dalam doa. Oke. Sekali lagi bahwa rahasia ini besar, tapi yang aku maksudkan hubungan Kristus dan jemaat. Ada hal-hal kecil yang perlu diselesaikan antara hubungan suami istri. Kebiasaan-kebiasaan, perbenturan kepribadian, beda latar belakang budaya keluarga. Kalau hal-hal kecil ini diselesaikan, tidak mengganggu, maka menyelesaikan hal yang besar juga jauh lebih mudah. Demikian juga kita dengan Tuhan Yesus, kita dengan Tuhan. Kita perlu menyelesaikan bahkan yang bukan dosa, tapi kebiasaan-kebiasaan buruk. Kebiasaan-kebiasaan yang mungkin membuat Tuhan tidak berkenan, maka itu harus kita selesaikan. Kalau hubungan suami istri ada hal-hal yang mengganjal, yang belum sepakat, maka jangan dilakukan sesuatu yang tidak sepakat. Karena ketika hubungan suami istri terganjal, hubungan kita dengan Tuhan juga terganjal. Karena itu membicarakan hubungan dengan Tuhan yang baik, juga berbicara hubungan suami istri yang baik. Karena hubungan kita dengan Tuhan diilustrasikan hubungan suami istri. Maka sebenarnya kita sedang belajar dua sisi sekaligus. Mari kita menjadi
jemaat mempelai yang berkenan kepada Tuhan, tapi kita juga menjadi mempelai yang berkenan kepada pasangan kita. Sehingga dengan demikian kita bahagia sebagai orang percaya, tapi kita juga bahagia di dalam pernikahan kita. Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, kita sudah diberikan satu pesan kesimpulan daripada sharing kita hari ini. Kita akan masuk dalam doa penutup. Nanti selesai doa penutup, Bapak Ibu untuk live-kan videonya, karena ada foto bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah mulai mengerti dan memahami dan kami mulai belajar tentang harmonis pernikahan. Ajari kami untuk saling menerima satu dengan yang lain. Ajari kami untuk saling menyesuaikan. Ajari kami untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Dan kami yakin dan percaya kalau Tuhan yang sudah memanggil kami, kalau Tuhan yang sudah membentuk kami, jadikan kami menjadi berkat, jadikan kami menjadi keluarga yang harmonis. Terima kasih buat serial Kidung Agung saat hari ini, Bapak yang sudah memberkati setiap kami, para umat-Mu, baik yang sudah melihat, mengikuti acara ini ya Tuhan, baik setiap kami, Tuhan berkati kami, baik buat pembicara kami, Bapak Pendeta Jarod Wijanarko yang sudah memberkati kami lewat firman-Nya, Tuhan berkati hamba-Mu ini, berkati keluarganya, pakai hamba-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak buat malam hari ini, dan sebentar kami akan berpisah satu dengan lain, kami sudah diberkati. Kami mempunyai Allah yang luar biasa untuk mengubah setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini setiap keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati kami, Tuhan memulihkan setiap rumah tangga kami. Biarlah segala sesuatu Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami. Dan kami juga menjadi berkat bagi keluarga, bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami. Bapak Ibu, Saudara dikasih dalam nama Yesus, mari arahkan hati kita ke surga. Kita tengadakan hati kita ke surga. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, yang senantiasa menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan, amin. Baik, hari ini videonya, ya ada berapa orang lagi yang belum ini di live-kan videonya, silakan dinyalakan. Oke, God bless. Terima kasih buat semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Rabu depan kita ketemu lagi dengan yang luar biasa. Terima kasih Pak Jarod. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Jarod. Terima kasih semua Pak Jarod. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan berkati.